Nah ini makanya kita berikutnya solusi lain. Jadi kita prinsipnya makanan sebagai obat. Makanan kita adalah obatnya. Makanya jangan kok susah ini BAB sayurnya, buahnya mungkin kurang. Gitu Pak. Oke, lanjut ya. Ini tentang usus besar. Boleh gimana Pak? Kaitannya misalnya katakanlah mungkin setelah diperiksa. Kemudian dalam misalnya untuk mengetahui tadi misalnya menjadi apakah itu masalah atau tidak, berarti kan ya ada hasil wawancara tadi ya analisa tadi ya. Kemudian apakah itu satu titik itu sudah bisa dipastikan bahwa memang nanti dikombinasi Pak. Jadi titik-titik yang lainnya. Jadi kita untuk menganalisanya tidak cukup hanya satu titik, gitu. Jadi coba nanti dipandu dengan titik-titik yang lain. Gitu. Tapi prinsip dasarnya dari akupresur ini kan membantu melancarkan sirkulasi di dalam darah. Yang kedua untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi untuk bisa dapat hasil yang optimal itu tetap tergantung dari makanan yang kita konsumsi. Ya, termasuk nutrisi yang kita konsumsi. Ya, karena akupresur ini salah satunya membantu meningkatkan sirkulasi di dalam darah, merangsang. Jadi dirangsang. Ya, kalau misalnya untuk orang-orang yang stroke, nah itu untuk membantu membenahi otot dulu. Otot itu dibenahi. Biar nanti gerakannya dia itu gampang. Apalagi kalau orang stroke misalnya udah 3 tahun, 4 tahun, Pak. Nah, itu kan tetap butuh dibenahi. Nah, ini salah satunya titik-titik akupresur itu bisa untuk bantu. Gitu dulu ya Pak. Ini untuk usus besar tadi ya. Sakit Pak? BAB-nya berapa hari sekali? Kadang 2 hari. Nah, betul kan? BAB-nya 2 hari sekali. Nih, jadi jenengan harus sering dirangsang di sini, terus perbanyak sayur dan buah. Ini Pak, ya. Ini, di sini Pak. Kalau anak kecil itu seminggu sekali. Wah, jangan. Pak itu butuh probiotik, butuh bakteri baik. Gitu. Apa Yakul gitu ya? Ya, ada sih produk lain. Ini 8, 9, 10. Iya. Ini jalurnya dari sini. Terus ke sini. Kalau untuk anak kecil Sama ya. Paru-paru itu di sini. Nah, ini. Nah, yang ini. Nah, sini. Ini lagi sini. Nah, jalurnya semprot. Nah, jadi sini sama ke sini. Nah, ini. Ya. Sini selaput jantung. Sini jantung. Gitu, ya. Ini usus besar 4. Di sini, nah. Di sini 8, 9, 10. Itu. Ya, Bu. Enggak, Pak? Ini, Pak. Usus besar 4 ya. Untuk meridian yang di tangan, simetris itu kan ada 6 di tangan, 6 di kaki. Nah, di tangan ini apa aja? Nah, di tangan itu salah satunya selain usus besar, tadi kan paru-paru. Ya, di sini ini usus besar, jalurnya ke sini. Nah, sekarang kita coba sambil belajar usus besar 4. Ini Pak, tangannya begini ya. Nih, sini. Ya, gini ya. Nah, boleh Pak, coba. Ini ya. Ini ya. Nah, ini usus besar 4 di sini Pak. Nah, di sini ya. Jadi cara megangnya gini ya, dari luar ya. Terus ke sini. Nah, gantian kiri kanan. Gini ya Pak. Jangan gini Pak, gini. Nah, biar pas ke titiknya ya. Gitu. Jadi itu di sini. Ini biasanya indikasinya ini apa? Oh, pandangan mata terganggu. Ya. Kemudian telinga sering berdenging, misalnya ya, tonsil dan tenggorokan, napas berhenti ya. Kemudian lemah pada jantung, susah tidur, nah, sering keringat malam gitu ya. Depresi misalnya. Nah, itu dari sini usus besar 4. Nah, biasanya kalau untuk orang yang stroke baru, nah, coba jangan pencet. Itu biasanya dia langsung narik, seret gitu ya. Nah, akhirnya dia ini untuk mancing geraknya, Pak. Ini nih, usus besar 4. Nah, boleh coba ya. Coba, Pak. Nih tadi di sini. Nih di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti ada hitungannya ya. Hitungannya 3, 3, 9. Jadi begini. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 3, 3, 9. Itu irama detak jantung kita, ya. Tuh, ya, coba Pak. Boleh Pak? Nah, di sini Pak, ya. Jadi biar pas tuh ngambilnya dari luar. Ya. Ini Pak. Nah, gitu Pak ya. Pas ya. Ya, ini ya Pak. Nah, di sini. Nah, jadi tidak dipaksa harus sakit ya. Kalau memang dia nggak ada masalah dengan usus besar, dia nggak apa-apa gitu ya. Itu ini sini Pak. Nah, ya, ya. Ini nanti jalurnya ke sini. Nah, ya usus besar. Oke. Itu nama. Ya. Ini ya, ini ya. Nah, Pak. Rasakan ya, Pak. Ya, nah, sini. Makanya ngambilnya harus ini. Ini. Sini. Nah, beda kan? Nah, ini nanti jalurnya di sini. Nah, sini. Jadi kalau sambil menterapi sini Pak, itu nanti efeknya lihat besok pagi. Biasanya BAB-nya terus lancar. Itu ya. Jadi bisa. Ini usus besar Pak. Ya, ambilnya dari sini. Ini kanan ini saya pasnya. Ini ya, rasakan ini. Ini kalau ada masalah usus besar, sini biasanya mentol Pak. Ini Pak. Ini kalau bahasa Mandarinnya namanya gerdu. Ini ya. Jadinya lancar. Jadi ini usus besar 8, 9, 10 sampai 50. Kanan sama. Ya, kanan sama. Tapi makanya kita sebut simetri karena kiri kanan berpikiran badan. Cuma nanti mana yang paling sakit antara kiri dan kanan gitu ya. Biasanya pernah tahu Pak itu orang yang dibuang ini BAB-nya lewat samping ya. Nah itu coba jangan tanya, dia pasti awalnya BAB-nya susah. Kenapa BAB-nya susah? Ya kotoran nggak bisa terurai. Yang ngurai karena nggak ada. Apa yang ngurai? Bakteri. Bakteri baik. Jadi di dalam usus kita itu ada 2 bakteri Pak. Bakteri baik, bakteri jahat. Gitu loh. Nah bakteri baik itu total jumlahnya itu perbandingannya yang seimbang itu 85% bakteri baik, 15% bakteri jahat. Jadi walaupun jahat tetap harus ada Pak. Tapi nggak boleh terlalu banyak. Jadi itu keseimbangan yang benar. 85:15. Ya. Nah, itu. Kalau wanita bakteri baiknya kurang, ya ususnya bermasalah, bisa efeknya nanti ke kanker payudara. Bisa sering keputihan. Kalau sering keputihan nanti lama-lama arahnya bisa ke serviks, kanker serviks. Nah itu kan sepele, hanya masalah bakteri, ya, hanya masalah di pencernaan. Nah itu ya, ini sekilas nih. Nanti kita akan lihat. Nanti ada titiknya semua soalnya Pak. Misalnya fungsi hati. Nah, ada nggak yang sering sakit hati? Ada nggak Bu? Sering sakit hati. Hati cewek suami. Oh. Sering sakit. Nih lemak hati ya, itu nanti ada Pak. Ya nanti meridian hati itu nanti ada nih. Ya, nih. Jadi nanti akan kita bahas satu-satu. Nah,
Jadi nanti begitu meridian jantung, nanti kita buka jantungnya seperti apa, gitu loh Pak. Ya, nih. Oke, ini lanjut ke meridiannya dulu ya. Nih, jadi meridian itu titik pencernaan ya. Ada lambung, usus halus, usus besar gitu. Nah itu nanti yang kita optimalkan ya. Sehingga nanti karena 80% penyakit dari pencernaan, maka pengobatannya pun diawali dari pencernaan. Diawali dari situ. Ya. Nih, coba kita lihat ya. Nah, di sini nih Pak, ini item-itemnya ya sebelah kiri itu. Nah, itu banyak. Belajar teorinya dulu ya. Nih. Jadi gini Pak. Nih, tadi paru-paru ada 11 titik ya. Nah, indikasinya misalnya nih, kok di paru-paru satu, paru-paru satu di mana nih? Nah, di sini nih. Nah, yang sini ya Pak. Nah, itu di dekat dada sebelah kiri ya. Itu kiri kanan itu ada. Titiknya tuh dari 1, 2, 3 terus ke bawah ini sampai ke ujung jempol ya. Ini 11. Nah, ini yang dimaksud dengan sentrifugal tadi. Ya, dari atas ke bawah. Nah, kebalikannya kalau titik usus besar nanti itu ada ya. Itu dari bawah ke atas. Nah, jadi kalau ini paru-paru dari sini terus ke bawah ke sini ya ke ujung. Nah, kalau yang usus besar ngitungnya tuh dari sini. Nah, 1, 2, 3, 4 terus ke atas sampai di ujung di sini. Nah, ini di ujung di akar hidung ini itu namanya usus besar 20. Nah, itu yang dimaksud dengan sentrifugal dan sentripetal ya. Kalau dari sentrifugal dari atas ke bawah, sentripetal dari bawah ke atas. Kebalikannya gitu. Ya, itu arah energi. Namanya itu arah energi, Pak. Ya, nih. Nah, indikasinya apa? Nah, lihat. Walaupun ini indikasinya itu banyak, Pak. Ya, sampai nek kon ngapalke iki wah engko rada ditraktek no. Kapan aku belajar ini? Gitu ya. Wah, sampai nanti Ya, nanti dikirim aja Pak. Iya, enggak apa-apa nanti. Ya nanti dikirim Siap. aja. Siap. Nanti materinya saya kirim. Bisa dipelajari lebih ulang. Oke, siap. Sambil J, bulan. buat pengingat. Gambar Ya, itu nanti buat pengingat, Pak. Iya. Tapi prinsip dasarnya nanti ini misalnya berapa titik yang kita ambil, kan gitu Pak. Iya. Misalnya nih ada meridian paru-paru ada 11. Paling yang diambil 2 atau 3 gitu aja gitu ya. Nah, itu sehingga nanti kita belajarnya itu jadi lebih gampang. Nah, ini ada indikasinya. Misalnya kalau paru-paru 2 ini batuk, asma ya. Kalau titik paru-paru 2 ini apa ini? Nah, berarti di situ. Oh, ini bisa batuk, asma, ya, lumpuh pundak belakang, radang jantung. Nah, terus paru-paru 3, kebanyakan darah di otak, sering muntah, bronkitis, sakit jiwa. Wah, ada sakit jiwa juga loh Pak. Rematik, sendi ya, jadi saraf gitu dan seterusnya gitu ya. Nih. Kemudian nah ini meridian usus besar. Ya, ini usus besar. Usus besar mentransfer ampas makanan untuk dibuang. Nah, biasanya kalau kelainan di usus besar itu menyebabkan sembelit, ya, bisa juga sesak nafas. Nah, kalau titik-titik usus besar ini, Bu, ya, kalau